sastra, dan anak. Ketika siaran daring, ada yang bertanya kepada saya, kenapa masih banyak orang yang suka menulis cerita pendek termasuk saya? Sudah seharusnya, kata dia, anak zaman sekarang meninggalkan cerita fiktif. Banyak kok buku bacaan yang berisi pengetahuan dan mengajarkan nilai-nilai moral yang lebih baik daripada sastra cerita pendek. Menulis dan menyebarkan berita fiktif itu kurang berfaedah. Masih menurut dia, penulis fiksi adalah pendusta, maka Allah akan mencatat perbuatannya sebagai pendusta sesuai dengan hadis Nabi yang ia nukilkan. Dia juga menukil ayat pertama surat Al-Qalam bahwa Allah memperingatkan manusia agar memperhatikan kemana tinta pena ditorehkan. Dikisahkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, suatu ketika Al-Fadl bin Zaid melihat seorang anak yang jenius. Ia kagum melihat kepintaran anak itu, lalu bertanya kepada ibunya, bagaimana anak itu bisa sejenius yang ia lihat. Ibu anak itu menjawab, saat ia berusia 5 tahun, aku menyerahkannya kepada seorang guru untuk belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Lalu ia mengajarkan syair dan meriwayatkannya. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada para gubernur. Amma ba'du, ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan berkuda. Ajarkan pula mereka beberapa pantun dan syair yang baik. Menurut Imam Syafi'i, barang siapa yang mempelajari Al-Quran akan besar nilainya. Barang siapa mempelajari fikih akan harum namanya. Barang siapa yang menulis hadis akan kuat hijrahnya. Barang siapa yang mempelajari bahasa atau sastra akan indah penampilannya. Dan barang siapa yang mempelajari ilmu hitung akan luas pandangannya. Maksud dari Imam Syafi'i, mempelajari sastra akan meningkatkan kemampuan anak dalam memahami Al-Quran. Selain itu, menurut Ibnu Sina, dia menyarankan bahwa pelajaran anak seharusnya dimulai dengan Al-Quran, lalu mempersiapkan fisik dan intelektualnya untuk menerima pelajaran lain. Pelajaran lain seperti membaca, menulis, kaidah agama, syair, dan kasidah. Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan, ajarkan anak dengan Al-Quran, hadis-hadis, kisah orang baik dan keadaannya, sebagian hukum agama, dan syair-syair yang tidak bertema romantis, erotis. Sebetulnya, yang dilakukan orang-orang soleh terdahulu untuk mengajarkan anak sastra memiliki landasan dalil yang kuat pula. Hal ini berdasarkan saran Nabi agar anak diajarkan sastra. Rasulullah bersabda, didiklah anak-anakmu pada 3 perkara: mencintai Nabi kalian, ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Sebab orang yang memahami kandungan Al-Quran akan berada di bawah naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di dunia ini, ada sastrawan Islami yang bergabung di sebuah organisasi kepenulisan internasional, yakni salah satunya Forum Lingkar Pena, di mana organisasi ini menerapkan firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat pertama untuk menulis mencerahkan masyarakat, dan menulis akan menjadi pahala jariah bagi mereka. Menulis puisi, cerpen, novel, dan sebagainya. Sebagaimana halnya anggotanya adalah Habibur Rahman, Asma Nadia, Helvi Tiana Rosa, Sinta Yudisia, dan sebagainya. Karya mereka bahkan difilmkan. Jika mereka membuat cerita fiktif, apakah mereka dicatat sebagai pendusta? Apakah mereka mendulang dosa jariah dari novel dan film-film mereka? Tidak semua orang membenci sastra. Justru bagi sebagian orang sastralah tempat pelariannya, di mana dia tidak bisa menyebutkan kisah dengan nama orang yang sebenarnya. Namun melalui sastra, penulis menyembunyikan pesan tertentu itu yang berangkat dari isi hati dan tidak ingin tulisannya terkesan menggurui. Kita adalah manusia dengan segala keterbatasannya, tidak mampu menyajikan fakta kisah sejarah dalam ringkas sastra tanpa menyamarkan nama tokoh. Hanya Allah yang mampu membuat diksi sastrawi dan menyebutkan tokoh-tokoh baik dan jahat secara gamblang di dalam Al-Quran. Berdasarkan hal itu, penting orang tua mengajarkan sastra kepada anak agar lembut hatinya, peka terhadap bahasa dan memahaminya dengan baik. Perlu diingat
Manusia hanya bisa membuat syair atau puisi, sedangkan Al-Quran bukan syair, melainkan lebih tinggi derajat sastranya, dan hal itu perlu dipelajari. Melalui syair-syair dan sastra, orang-orang dulu percaya bahwa tingkat sastra akan sampai pada sastra yang sesungguhnya, yakni Al-Quran. Kesimpulannya adalah mengajarkan bahasa dan sastra kepada anak bermanfaat untuk kecerdasannya dan bermanfaat untuk melembutkan hatinya dan memberikan pesan moral tanpa mengguruinya. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Parenting, parent penting, kita pernah jadi anak.